Bagaimana, sudah hadir semua teman-temannya Nanda? Wah, sepertinya sudah hadir semua ya. Baik, langsung saja kita mulai pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Langsung saja kita memasuki kegiatan pembelajaran. Akan tetapi terlebih dahulu saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa, dan anak-anakku sekalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita kenalan dulu. Apakah anak-anakku sekalian sudah kenal dengan ibu? Oh, belum ada yang kenal ya. Baiklah, terlebih dahulu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama Ibu Dian Syahra selaku guru mata pelajaran teknologi layanan jaringan yang akan membersamai kalian dalam satu semester ini. Baik, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya, Ananda. Nurul Ilma, Nurul Islamia, Amelia Uswatun Hasanah, Nurmila, Nur Febrianti, Muhammad Faisal, Nur Wahyuni Pak Allo, Ade Alfian, Muhammad Fauzan Putra, Ruslan Kadir. Oke, semuanya hadir ya, lengkap. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai perkenalan diri dari Ibu? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, anandaku sekalian, langsung saja. Kompetensi inti yang akan dicapai pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan ini ada dua, yaitu kompetensi inti 3 dan 4. Yang pertama yaitu kompetensi inti 3, yang berisi memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik jaringan-jaringan outdoor komputer, telekomunikasi pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Dan yang kedua, yaitu kompetensi 4, yang berisi tentang mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis berbagai standar komunikasi data. Nah, dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik akan mampu memahami konsep aplikasi komunikasi data, menyebutkan jenis-jenis komunikasi data, menganalisis protokol komunikasi data, serta menganalisis implementasi dari aplikasi sistem komunikasi data. Nah, anandaku sekalian, kita memasuki materi pertama, yaitu mengenal komunikasi data. Data atau informasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam bidang teknologi dan komunikasi. Data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data analog dan data digital. Nah, apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman paket data atau informasi dari suatu sumber source menuju ke suatu tujuan atau destination. Komunikasi data berhubungan dengan pengiriman paket data yang menggunakan sistem transmisi data. Transmisi elektronika dari satu komputer, sistem transmisi elektronika dari satu komputer ke komputer yang lain, atau menuju ke terminal tertentu. Paket data yang dimaksud adalah sinyal-sinyal elektromagnetik dari sumber data atau yang disebut dengan transmitter
yang kemudian diterima dan dikirimkan kepada terminal-terminal penerima atau yang disebut receiver. Nah, terminal atau receiver itu adalah suatu peralatan elektronik seperti printer, monitor, keyboard, telepon, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sudah pasti sudah mengenal yang Ibu sebutkan tadi seperti printer, monitor, keyboard, dan lain sebagainya karena kita sering berinteraksi secara langsung dengan benda-benda ini. Apa sih keuntungan dari komunikasi data ini? Nah, komunikasi data memiliki beberapa keuntungan. Seperti pertama, komunikasi data memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat atau sentralisasi dan tersebar. Desentralisasi sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Kedua, komunikasi data mempermudah pengolahan dan pengaturan data dalam berbagai macam sistem komputer. Ketiga, komunikasi data dapat mengurangi waktu untuk pengolahan data. 4. Komunikasi data memiliki tingkat keandalan yang tinggi, sehingga data yang diterima atau yang didapatkan langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir, komunikasi data dapat mempercepat penyebaran informasi. Baik, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan Anda? Sepertinya sudah jelas ya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis aplikasi komunikasi data. Komunikasi data berperan untuk memudahkan pertukaran data antar terminal dengan jarak tertentu. Komunikasi data dapat berupa komunikasi audio, video, maupun audio-video. Nah, di sini kita akan membahas ketiga-tiganya. Pertama yaitu komunikasi audio. Sebelumnya, anak-anakku sekalian sudah mendengar apa itu, sudah mendengar tidak asing di telinga kalian mengenai komunikasi audio? Nah, langsung saja, komunikasi audio adalah sistem komunikasi yang menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Kemudian, komunikasi audio biasanya digunakan untuk menjelaskan mengenai sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari komunikasi audio. Adapun kelebihan dan kekurangan komunikasi audio, pertama, harganya murah dan versi programnya lebih banyak. Selanjutnya, memiliki sifat yang mudah untuk dipindahkan. Ketiga, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diputar kembali. Keempat, merangsang partisipasi aktif pendengaran. Dan yang kelima, dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Adapun kekurangan dari komunikasi audio ini yaitu memerlukan suatu pemusatan pengertian dalam suatu permasalahan tertentu. Dan yang kedua, penampilan melalui ungkapan simbol analog dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, langsung saja. Yang kedua yaitu komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi video menggunakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Komunikasi video memungkinkan untuk melakukan suatu tanpa harus bertemu dengan pengirim dan penerima pesan. Adapun manfaat komunikasi video yaitu pertama, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan penerima atau pengirim pesan. Yang kedua, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang secara jarak jauh tanpa mengenal waktu. Dan yang terakhir, komunikasi video dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, sudah jelas? Atau ada yang ingin bertanya? Baik, langsung saja yang terakhir yaitu komunikasi audio-video. Seperti namanya, komunikasi audio-video adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari sumber
dari sumber satu penerima atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima dengan melalui media penunjangnya. Nah, komunikasi audio video mengandalkan pendengaran dan penglihatan dari halayak sasarannya. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari anandaku sekalian? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Baik Nanda, melihat waktu yang sudah hampir menginjak jam istirahat, baik ibu akan memberikan penugasan mandiri kepada anak-anakku sekalian. Nah, penugasan ini akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Saya harap anak-anakku semua mengerjakan dengan jujur dan tidak menyontek. Karena jika jawaban kalian sama, ibu tidak akan memeriksanya ya anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku sekalian, untuk penugasannya ini anandaku sekalian akan ibu berikan sebuah video pembelajaran mengenai teknologi layanan jaringan di YouTube. Nanti anak-anakku sekalian menyimak video pembelajaran tersebut lalu membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman kalian masing-masing. Ingat ya, tidak boleh menyontek. Lalu yang kedua, membuat kesimpulan, dan yang ketiga yaitu menyebutkan contoh-contoh penerapan dari ketiga jenis aplikasi komunikasi tadi, yaitu komunikasi audio, komunikasi video, dan aplikasi komunikasi audio video. Dan tugas dikumpul di pertemuan selanjutnya. Nanti ibu akan memeriksa jawaban-jawaban anandaku sekalian. Apabila terdapat kesamaan, misalnya 80%, maka ibu akan memberikan nilai di bawah KKM atau di bawah standar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu rasa cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi anandaku sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.